berdirinya Rabithah Alawiyah pada tahun 1928. Kalau Belanda anti terhadap habaib, nggak mungkin Menir Uthman bin Yahya bisa dijadikan sebagai mufti Batavia. Itu logikanya. Harusnya kalau Wali Songo menyembunyikan Habibnya karena takut Belanda, seharusnya Menir Uthman bin Yahya tidak perlu pakai gelar Habib, cukup Menir saja. Berarti TIJ memanggil Menir Uthman bin Yahya udah cocok itu untuk menyembunyikan kehabibannya dari Belanda. Kan nggak apa-apa. Ya kan? Ini logika, mainkan logika Anda. Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang berakal tentunya. Jadi Wali Songo itu, kata Habib nih, Habib yang ngomong, karena masa itu lagi perang dengan Belanda, Wali Songo itu tidak menunjukkan kehabibannya. Jenengan tahu tidak? Tidak. Zaman Wali Songo belum ada Belanda. Zaman Wali Songo belum ada Belanda. Bisa jadi. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kemudian untuk bersembunyi kepada Belanda, kenapa justru lembaga pencatatan nasab Ba'alawi ataupun habaib ini disahkan oleh Belanda? Dan kita baca juga ini sejarah yang saya dapat tadi malam di Facebook miliknya Majelis Rasulullah Habaib, ya. Tentang figur habaib untuk NKRI. Kita tentu mengenal Tuanku Imam Bonjol, pemimpin yang gigih, memimpin rakyat Minangkabau mengusir penjajah. Betul. Tapi tahukah kita siapa sebenarnya pahlawan nasional yang satu ini? Nama aslinya adalah Sayyid Muhammad bin Syahab. Nama aslinya Muhammad Syahabuddin. Ini kok bin Syahab ya? Syahabuddin dengan Syahab sama ya? Selain tokoh perjuangan, sosok berdarah Hadrami, keturunan Hadramaut, Yaman Selatan. Ini Yaman Selatan ya. Ini adalah tokoh pergerakan Islam. Imam Bonjol melakukan perubahan besar di ranah Minangkabau atau tanah Minang, ya. Dalam buku berjudul Pergerakan Pemikiran Islam di Minangkabau, Masud Abidin bin Zainal Abidin Jabbar menyebut Tuanku Imam Bonjol sebagai tokoh pembaharu Islam. Pada zaman itu daerah Bonjol menjadi pusat peradaban Islam sekaligus perdagangan di Minangkabau lantaran gesekan yang kuat antara kaum Padri dengan kaum adat. Perang saudara pun tidak terelakkan seiring berjalannya waktu. Perang saudara ini melibatkan Belanda. Pada tahun 1820, Imam Bonjol tampil sebagai pemimpin mutlak setelah Tuanku Nan Receh wafat. Nan Renceh wafat. Pahlawan yang dikomandoi Imam Bonjol perlawanan yang dikomandoi Imam Bonjol mendapatkan simpati seluruh rakyat Minangkabau dan berlangsung hampir 15 tahun lamanya. Sejarahnya udah bener, tapi sudah membagongkan juga nih Syahabuddin jadi Syahab. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol ditangkap Belanda lewat akal bulus mereka, berkedok perundingan. Seperti TIJ. Kedok perundingan, padahal mau persekusi. Itu ciri khas Belanda ya, gua kasih tahu. Rencana tabayun, perundingan, akhirnya persekusi.
Setelah ditangkap, ia diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Manado. Manado itu dulu termasuk basis kuat Belanda, ya, ingat Bahar. Bahkan banyak pasukan dari Korps Marsose itu dikirim dari Manado ke Aceh untuk melawan pejuang-pejuang di Aceh. Adakah salah satu datukmu, Bahar? Main-main ke makam Pecut Kirchhoff, cek makamnya ya. Di Kota Lota, Pineleng, yang berjarak 9 km dari Manado, Tuanku Imam Bonjol akhirnya wafat di usia 92 tahun. Oke. Figur Hadrami yang lain sangat ditakuti Belanda, adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir. Ia akrab dipanggil Habib Hitam atau Abdurrahman Tepinwan. Habib Tepinwan itu bukan Az-Zahir, tapi As-Saqaf. Ini gimana kalian nih? Itu dua orang yang berbeda. Habib Abdurrahman Az-Zahir, pemimpin perang yang sekarang lagi dibuat ceritanya seolah-olah dia pejuang. Ya, oke. Enggak apa-apa. Kita baca. Ia akrab dipanggil Habib Hitam atau Abdurrahman Tepinwan. Dia diakui sebagai pemimpin tertinggi rakyat. Pemimpin tertinggi, saudara. Pemimpin tertinggi rakyat Aceh. Tokoh-tokoh yang pemimpin tertinggi pergerakan perang melawan Belanda. Baru sekarang mau diusulkan namanya menjadi pahlawan nasional. Oke, lanjut. Sebagai pemimpin tertinggi rakyat Aceh, tokoh-tokoh yang bergerak di bawah titahnya adalah Tengku Idi, Tengku Abbas, Cot Rang, Imam Saidi dari Lambaru, dan Tengku ini dia di Aceh Timur. Ini dia di Aceh Timur, kemudian pindah ke Tangsih. Entah kalian. Kalau Habib Tepinwan ya, putra Tengku lain, diilustrasikan oleh ahli sejarah. Ahli sejarah yang dimaksud siapa ini? Van der Berg. Ayo jawab kalian. Dilansir oleh ahli sejarah. Siapa ahli sejarahnya? Tulis namanya. Jangan nanti meresahkan ini ya. Diilustrasikan oleh ahli sejarah bahwa pada waktu itu muncullah Habib Abdurrahman di tahun 1870. Habib Tepinwan kapan ya? Cek sejarah. 1870 Kesultanan Aceh kurang berfungsi. Wow, Kesultanan Aceh di tahun 1870 itu kurang berfungsi. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi, itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Karena sikap saling curiga antara para hulu balang. Wow, hulu balang mau dijatuhkan ya. Keluarga Teku mau dijatuhkan ini. Untuk menaikkan harkat dan martabat leluhur kalian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.